Cie. Gimana sih Kaina ceritanya kepikiran gitu buat nagih royalti lagu? Awalnya mungkin. Jadi awalnya itu sebelum aku benar-benar dapet kuasa hukum ya, aku konsultasi dulu kan, kayak nanya misalkan kalau royalti itu bisa nggak ya kira-kira dimasukin dalam harta Gunung Gini, karena kan pada prinsipnya harta Gunung Gini itu kan suatu penghasilan atau harta yang dihasilkan selama masa pernikahan kan. Nah terus aku tanya tuh ke lawyer aku kan, dia kayaknya bisa Uni, memang belum pernah ada sih sebelumnya maksudnya kasus yang bisa memenangkan royalti sebagai harta Gunung Gini. Cuman ya kita coba aja, Uni ada pegang nggak itunya apa namanya surat perjanjian kerjasamanya dia sama label. Coba aku cari-cari deh, udah gitu kan, cari di arsip, alhamdulillah ada. Ya udah itu jadi dipelajarin sama beliau sambil kita kumpulin saksi-saksi ahli, nanya, alhamdulillah disetujuin, dikabulin gitu gugatannya. Nah memang ya lagi-lagi Allah sih mempermudah saksi ahli. Untuk dapetin saksi ahli itu juga masya Allah prosesnya nggak gampang ya. Kita sampai tim kuasa hukum aku sampai wawancara 80 orang dan mereka nggak bersedia karena dari saksi ahli pihak sana itu gelarnya kalau nggak salah dokter. Jadi dan mereka tuh nganggapnya ini tuh kayak yang diseniorkan yang dihormatin, jadi pada nggak mau kan. Nah, alhamdulillah Allah kirimin satu ini saksi ahli yang ternyata dosennya ini juga gitu, jadi ya udah alhamdulillah. Lagunya itu semua lagu yang mungkin tentang anak kakak aja atau semua lagu yang gimana? Ya semua lagu yang terinspirasi dari aku dan anak-anak. Apa kalau betul? Yang seingat aku ya Surat Cinta untuk Starla, terus Bukti. Kalau Surat Cinta untuk Starla sendiri kalau by lirik, kalau mau dirundutin gitu ya, aku ngerasa itu bukan untuk aku atau anak-anak sih. Tapi kalau karena itu judulnya pakai atas nama Starla, jadi ya aku juga masukin itu ke dalam gugatan. Cinta untuk Starla, Bukti, Titik Balik di Hidupku, Orang yang Sama, terus Saat Kau Telah Mengerti, itu kan juga untuk anak-anak. Jadi ya kayak itu lah masukin. Kenapa kamu ngerasa kayak gitu Kak? Itu bukan untuk suatu anak. Maksudnya kenapa pilihnya sampai gitu? Ntar rame lagi. Tapi kamu, ya kamu yakin gitu Kak? Kamu yakin banget kalau itu memang bukan untuk kamu atau anak, atau memang perasaan kamu aja atau gimana? Memang ada bagian lirik yang menggambarkan kalau ini kayaknya bukan buat gua deh gitu. Kayaknya ada yang lain. Atau bukan anak? Gak ada, jangan deh. Tapi orangnya orang yang sama seperti yang kemarin kan? Perempuan yang kemarin sempat menjadi kenapa? Benar apa itu juga bukan yang termasuk di lagu? Oh nggak tahu ya kalau itu ya walau alam ya. Kalau dari pengakuannya dia kan kita berdasarkan pengakuannya dia aja yang udah di hadapan awak media, ya itu lagu-lagu tadi. Tentang soal Kia Kak, pernyataan Kia ini. Oh iya, katanya kan Kak Inara sempat statementnya Kia itu dapat job-nya dari Kak Inara, tapi dibantah juga nih sama Kak Kia sendiri kalau misalkan memang dia tuh dapat job memang bukan dari Kak Inara, karena dia juga sebenarnya kan sudah di dunia entertain tapi sempat vakum juga. Oh nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau emang di dunia entertain ya nggak tahu, karena emang sebelumnya nggak kenalin sama Virgo sendiri karena dia kan motorannya. Terus dia minta kenalin ke manajer aku, ya aku kenal. Tapi Kak Inara sendiri merasa kalau memang yang mengasih job itu ke Kia itu memang dari Bisa langsung ditanyain aja sama manajer aku, Kak Putri. Kan beliau yang iniin Kayak Kaina linknya. Yang soal ini kan yang lagi gemes-gemesnya kan bilang ke mertua, itu kan viral banget deh. Gimana Mantan tanggapannya sih? Iya tanggapannya tuh. Yang katanya gue lagi gemes-gemesnya. Oh, Umur segitu katanya lagi gemes-gemesnya gimana? Jadi sorotan di situ. Dimin aja. Tapi sejak saat itu mungkin mantan mertua jadi ngechat kakak mungkin atau Enggak.
mantan mertua kan ini terlihat bucin banget ya Kaina saat sekarang ini. Dan mungkin dulu pas masih tinggal bareng, masih serumah, bucin juga nggak sih sama pasangannya gitu, maksudnya dulu pas tinggal bareng. Kalau ya mungkin emang sukanya yang lebih muda, atau mungkin di balik itu ada apa ya, psikologinya mungkin ngerasa kayak masih pengen deket sama anak gitu. Kalau aku ya ngeliat tapi ya karena kehilangan momen-momen, mungkin momen-momen waktu Virgon masih kecil gitu, sebagai seorang ibu ya. Tapi ya dialihkannya ke hal-hal yang tadi itu lebih ke afeksi terhadap lawan jenis yang umurnya terpaut lebih jauh gitu, di bawah dia. Ya itu sih balik lagi ya ke selera. Ya aku juga balik lagi cuman bisa ngedoain aja kalau memang mau serius ya, mudah-mudahan bisa langgeng gitu ya, dan tujuannya ya semata untuk sama-sama bermanfaat lah ya, ibadah. Jadi jangan cuma istilahnya gimmick gitu, sangat disayangkan. Ya kan Mama Eva kan kabarnya kemarin habis rekaman bareng nih sama Bang Jordan. Nah mungkin kamunya kenal nggak sih sama pacar Mama Eva yang sekarang sebelumnya? Nggak kenal sama sekali. Mungkin waktu sebelumnya, waktu masih berumah tangga, Mama Eva mungkin pernah ada deket sama cowok gitu. Aduh, pinggir jurang. Ya apa ya, aku sih dari awal nggak pernah mau banyak ngejelasin ini dan itu, perkara uang, perkara apa segala macam alasannya, karena menurut aku sensitif sih masalah uang, masalah jodoh orang lah kayak gimana. Ya udah, aku cuman paling bilang ya biar aja, juga waktu yang mengungkapkan ya. Alhamdulillah. Kaina sekarang mungkin anak-anak mulai pada nanya nggak sih ayahnya gitu, mungkin karena kan udah jarang ya, udah serumah, mungkin nanya atau gimana, kamu ngejelasinnya secara kamu gitu kan, kasih pengertian kan? Enggak sih, anak-anak cuma nanya sekali 2 kali doang waktu itu awal-awal. Dedi kemana? Terus pernah juga Lala nanya, kenapa sih tiap kali, dia sambil bercanda nanya, kenapa sih tiap kali Dedi lagi di rumah Mami nggak ada? Tiap kali Mami di rumah Dedi yang nggak ada. Ya kan Mami sama Dedi sama-sama cari uang, terima kasih udah kerja. Emang kalian kalau di luar ketemu? Iya ketemu di media gitu. Iya ketemu, oh gitu, ya udah gitu. Tapi kalau di sekolah mungkin Lala udah ada nggak Iya, sih sekarang Kak, kan dari pasti udah teman-temannya, dewasa gitu, kan pasti mulai. teman-temannya tahu ayahnya seorang asli. Alhamdulillah Starla dari sebelum kasus ini memang aku pilih sekolahnya homeschooling, jadi nggak sih, aku nggak ada kekhawatiran ke arah sana, karena memang pertama homeschooling, terus kedua homeschoolingnya ini kan international school, jadi bukan yang tipe-tipe maaf ya kan. Terus salah lagi gitu, jadi lingkungannya beda, dia punya atmosfer sekolahannya itu beda. Kenapa homeschooling? Karena Starla lebih suka ekskul sih, kayak lebih dia punya ketertarikan tuh lebih ke musik kayak gitu, lebih ke sport. Jadi akademisnya harus tetap ada, tapi hanya ya formalitas aja sih, supaya dia tetap ada wawasan secara akademis. Tapi Kak, pas kamu menangkan royalti sama yang kemarin itu, ada komunikasi lebih lanjut lagi nggak sih antara Kak Inara dengan Kak Firgun, atau sebatas mungkin kayak anak-anak jalan-jalan masih kayak komunikasi atau gimana sama Kak Firgun? Masih cuman terkait anak-anak aja sih paling. Kalau masalah harta gono gini udah urusan lawyer to lawyer ya, karena kan sudah ada putusan dari pengadilan juga. Biasanya jadwal ketemunya gimana Kaina? Anak-anak sama Bang Firman? Nggak nentu ya, sesempatnya dedinya aja. Kalau dia lagi nggak kerja, dia bilang lagi pengen ke rumah nginep, ya udah aku pindah hotel gitu. Mungkin waktu itu pernah berapa
hari mungkin Kak Ina nginepnya atau Cuman 1 malam doang atau apa sih?